Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas pelindungan-Mu Tuhan dalam istirahat kami. Kami mau kembali Tuhan memulai hidup ini, hari yang baru ini bersama Tuhan. Selidikilah hati kami Tuhan, berbicaralah seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa yang di dalam hati kami ini terus Tuhan berpadangan dengan kehendak Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selidikilah hatiku. Landasan firman Tuhan diambil dari Markus 10 ayat 43 sampai dengan ayat 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Yesus adalah guru agung kita. Dia bukan hanya mengajar kita untuk melayani, tetapi dia memberi teladan bagi kita untuk memahami bagaimana sesungguhnya kita harus melayani di dalam dunia yang Tuhan tempatkan buat kita. Salah satu teladan yang dia berikan adalah saat dia membasuh kaki murid-muridnya. Di tengah-tengah perjamuan akhir, Yesus disebut bangun dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Yesus melakukan pembasuhan kaki murid-muridnya bukan karena dia hendak menggantikan tugas budak yang seharusnya melakukan pembasuhan tersebut. Tidak. Tetapi Yesus hendak memakai pembasuhan tersebut sebagai media pengajaran bagi murid-muridnya. Pengajaran penting yang Yesus hendak sampaikan adalah menjadi pelayan Kristus dengan setulus hati. Karena itu haruslah mengikuti teladannya dan rela merendahkan diri dan saling melayani. Seperti Tuhan Yesus rela, maka dia menyangkal diri, memikul salib. Kalaupun Yesus yang adalah Tuhan dan Guru rela merendahkan diri dan melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan seorang budak, maka kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan wajib meneladani dia. Rela untuk saling melayani. Memiliki hati seorang hamba, hati yang lembut. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yang membuat seseorang menjadi pendeta. Yang membuat seseorang menjadi aktivis. Menjadi seorang pedetua adalah pentabisannya. Tetapi yang membuat seorang pendeta, seorang penetua menjadi hamba Tuhan adalah hatinya. Jadi predikat seorang penetua, predikat seorang pengurus aktivis bukan otomatis menjadikan dirinya seperti itu. Itulah maksud, salah satu maksud daripada Tuhan untuk memberi contoh bagaimana harus merendahkan hati, rela berkorban. Dengan dia membasuh kaki murid-muridnya. Suatu pekerjaan yang begitu rendah. Seorang pekerjaan budak, tetapi dia mampu melakukan itu. Dan memberikan contoh supaya mereka juga murid-muridnya melakukannya. Termasuk kita. Bukankah begitu banyak penguasa negeri ini begitu menduduki kekuasaannya. Berupa dari sikapnya rendah hati menjadi sikap sombong. Sikap tinggi hati.
Tuhan mengatakan tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan dalam hati, punya sikap hati yang rendah hati dan lemah lembut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati seorang hamba dilihat dari kerendahan hatinya, ketulusan hatinya, kelembutan hatinya di dalam hidup ini. Mari kita selidiki hati kita. Apakah hati kita memang menjadi seorang hamba? Hati kita apakah lemah lembut dan penuh dengan kerendahan hati? Atau jangan-jangan hati kita sudah berpindah, sudah berubah menjadi hati seorang tuan, hati yang tinggi hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, banyak orang yang menyombongkan kekuasaannya. Macam-macam. Dia menyombongkan dengan hartanya. Mungkin dia menyombongkan dengan kedudukannya yang dia punya saat ini. Dengan harta yang begitu banyak yang dia miliki di deposito atau di mana saja. Atau mungkin dengan ketampanan wajahnya. Atau apapun itu. Banyak orang menyombongkan hal itu. Tetapi ingatlah, ia adalah ciptaan yang suatu saat akan mengalami kematian. Karena itu betapapun tingginya jabatan kita dan banyaknya harta kekayaan kita, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Karena suatu saat kita pun akan menghadap Dia, mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di dunia yang sementara ini. Jadi teladanilah Yesus. Dia rela merendahkan diri dan melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan seorang budak. Bagaimana dengan kita? Sekali lagi, Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati yang terdalam di dalam hatimu. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.